Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali bersama channel Perawat Online. Oke, pada kesempatan kali ini video terkait tentang info ya. Ini info tentang pelaksanaan SKB CPNS. Nah, ini yang desas-desusnya banyak beredar di media sosial. Ya, ada yang mengatakan akan ditiadakan, ada yang mengatakan hanya cukup pakai ranking SKD saja. Nah, untuk mengatasi kekhawatiran dan was-was teman-teman semua, di sini kami akan membedah ya info mana yang benar-benar akurat terkait tentang pelaksanaan SKB CPNS 2019 di tengah adanya wabah COVID-19 ini. Oke, sebelum kami memberikan infonya, kami minta dukungan teman-teman untuk mensubscribe ya channel kami Perawat Online dan juga bisa like, komen, dan share video ini. Semoga semakin banyak yang mengetahui info terkait tentang pelaksanaan SKB CPNS 2019. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman juga sering melihat banyak beredar info ya, kabar, berita terkait ujian SKB. Ada beberapa di sini kami rangkum. Yang pertama ada yang mengatakan SKB ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya, pelaksanaannya ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian juga ada yang berita yang menginfokan pelaksanaan SKB ditunda tahun depan atau tahun 2021. Ada yang mengatakan demikian. Kemudian juga SKB ditiadakan dan hanya menggunakan ranking SKD saja untuk menentukan kelulusan CPNS 2019. Ya, kemudian juga ada kabar atau berita mengatakan pengadaan CPNS 2019 dibatalkan karena adanya wabah COVID, maka CPNS 2019 dibatalkan. Ini ada beredar kabar ya, ini beberapa yang kami rangkum terkait kabar-kabar yang beredar di media sosial. Nah, kira-kira mana sih yang benar? Nah, kita langsung simak saja info berikut ini. Oke, ini ada berita yang mengatakan ya, ini headline-nya tertulis jelas, siap-siap SKB CPNS bisa digelar dadakan. Nah, instansi akhirnya mulai buka suara, usul ditiadakan mencuat. Nah, berarti ada yang ditiadakan, kemudian ini digelar dadakan. Nah, ini berarti tahu-tahu besok misal ujian SKB dan sebagainya ya. Kita lihat beritanya seperti apa. Di sini saya hanya menampilkan yang poin penting-pentingnya saja. Nah, di sini dijelaskan ya pada berita tersebut apa? Nah, berisi tentang bahwa belum ada kabar dari BKN atau dari Pansenas karena COVID-19 ini seluruh Indonesia pelaksanaannya akan ditunda. Nah, jelas ya ada kata ditunda. Nah, kemudian di situ juga ada mengatakan penundaannya dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Ini kebetulan yang di Kota Baru ya, di BKP SDM Kota Baru. Jadi kami menunggu saja, walau nantinya dadakan ya kami sudah siap. Nah, ini yang dimaksudkan dadakan yaitu apabila COVID-19-nya sudah mulai mereda, maka mungkin dari BKN atau Panselnas bisa langsung melakukan konsolidasi kalau SKB akan terjadwal kapan. Itu yang dimaksud dengan dadakan, artinya tidak waktu lama setelah COVID-19 ini reda. Jadi bukan mendadak, tahu-tahu besok langsung ujian dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, ini juga ada kabar selanjutnya. Nah, headline-nya tertulis kabar terbaru SKB CPNS, kata BKN soal opsi ditiadakan hingga kelulusan cukup pakai ranking SKD saja. Nah, ini tadi ya, di depan sudah saya sampaikan hanya pakai ranking SKD saja untuk menentukan kelulusan CPNS 2019. Nah,
Nah, jadi di sini teman-teman jangan terlalu berharap ya, jangan terlalu berharap karena ada wabah ini maka cukup pakai ranking SKD saja yang kemarin sudah masuk perankingan itu akan dianggap lulus ya. Tentunya tidak akan sederhana seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan, nah ini ya, dari Pak Paryono. Nah, beliau merupakan PLT Kepala Biro Humas BKN. Nah, beliau malah bingung, justru saya yang harus nanya apa alasan pembatalan. Nah ya, sekarang kita sudah lalu SKD, tinggal SKB saja. Nah, cuma karena kondisi saat ini sedang ada wabah COVID-19 sehingga kita tidak mungkin menggelar SKB. Ini hanya ditunda saja pelaksanaannya ya. Jadi jelas ya, ditunda berbeda dengan ditiadakan ya atau dibatalkan, tapi hanya dipending atau ditunda pelaksanaannya menunggu dari kondisi perkembangan dari wabah COVID-19 ini ya saya. Dan semua tentunya berharap semoga wabah COVID-19 ini segera selesai ya, segera berakhir di Indonesia sehingga pelaksanaan SKB ini juga bisa segera dilaksanakan, tidak sampai molor jauh-jauh hari yang seharusnya SKB ini kan dilakukan pada bulan sekitar Februari kemarin. Kemudian diundur, bulan Maret, kemudian diundur akhir April atau awal Mei, nyatanya saat ini juga mundur lagi karena kondisi COVID juga belum stabil. Oke, ini juga ada berita ya, kita lihat headline-nya, was-was nasib SKB CPNS 2019. Ini penjelasan terbaru dari Kepala BKN ya, langsung dari Kepala BKN-nya ya, Bapak Bima Arya. Nah, ini ada poin penting yang saya kasih kotak merah ini ya, intinya adalah tidak ada wacana ya di pemerintahan untuk membatalkan SKB CPNS ya. SKB akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat jika wabah COVID-19 ini mereda. Nah, artinya apa? Artinya tentunya apabila sesegera mungkin, apabila sudah menunjukkan kondisi wabah COVID-19 ini sudah mulai mereda, maka akan segera dilakukan ya, tidak akan menunggu sampai benar-benar aman. Tetapi artinya kalau sudah menunjukkan mulai terjadinya penurunan wabah COVID, maka SKB ini akan segera dilakukan. Tentunya masih menggunakan protokol kesehatan yang ketat ya. Oke, ini juga dijelaskan lagi, tidak dibatalkan ya teman-teman, tapi ditunda seperti itu. Ini juga mengatakan ya, di sini tertulis ya, Bima juga Ketua Panselnas menegaskan tidak ada niatan ya sedikit pun pemerintah membatalkan SKB CPNS 2019 ya. Jadi juga saya rasa juga tidak mungkin kalau hanya kelulusan CPNS 2019 itu hanya dilihat dari perankingan SKD ya, atau seleksi kompetensi dasar. Nah, di sini juga disebutkan ya, berita ini disebutkan ada PLT dari Deputi SDM dari Kemenpan RB yaitu Bapak Teguh Wijinarko. Beliau mengatakan pemerintah akan memutuskan apakah SKB CPNS 2019 akan tetap digelar tahun ini atau tidak pada Juli mendatang. Nah, pada Juli mendatang sebagaimana yang kita ketahui bahwa masa darurat COVID juga diperpanjang yaitu sampai setelah Lebaran ya, sampai sekitar akhir Mei atau awal Juni itu status darurat COVID. Nah, intinya apa? Paling tidak pada bulan Juli ini akan diputuskan. Di sini juga ditulis kalau sudah aman ya, Juli mendatang akan dilihat situasinya. Kalau sudah aman, SKB bisa digelar. Jika kondisinya masih darurat, dengan sangat terpaksa diundur di 2021. Nah, ini kalau benar-benar kondisinya darurat ya. Artinya SKB tidak ditiadakan ya, tapi tetap
ditunda bisa di tahun ini, atau kondisi terburuk ya, atau skenario terburuk yaitu sampai di tahun 2021 ya. Dan yang jelas untuk perekrutan CPNS 2020 itu sudah jelas fix dibatalkan ya. Untuk perekrutan CPNS yang 2020 itu sudah dibatalkan. Tapi untuk SKB 2019 ini ditunda ya. Tinggal kita melihat, semoga kita bisa berdoa bersama-sama, harapannya COVID-19 ini segera selesai sehingga tidak sampai diundur di tahun depan ya. Nah, dari berita-berita tersebut, tentunya teman-teman sudah bisa mengetahui secara jelas ya bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan SKB 2019 ini. Yang jelas adalah SKB CPNS 2019 tidak akan dibatalkan, hanya ditunda pelaksanaannya menunggu situasi perkembangan wabah COVID-19. Kemudian yang kedua, tidak mungkin kelulusan CPNS 2019 hanya melalui perankingan SKD. Nah, jadi ini adalah poin pentingnya pelaksanaan SKB 2019. Nah, keuntungannya apa? Kita harus tetap berpikir positif. Artinya apa, teman-teman? Di sini punya jangka waktu belajarnya semakin panjang ya. Semakin panjang artinya banyak waktu untuk mempersiapkan untuk ujian SKB nanti ya. Masih banyak waktu, masih bisa teman-teman masih belajar ya. Belajar karena kita sudah tahu kalau SKB CPNS 2019 itu tidak dibatalkan, hanya ditunda. Artinya tidak akan rugi kalau teman-teman belajar ya, karena pasti akan diadakan, tetap akan dilaksanakan ya. Semoga bisa dalam waktu dekat ini, paling tidak setelah Hari Raya Idul Fitri ini sudah mulai mereda COVID-nya, sehingga SKB sudah bisa mulai dilaksanakan ya. Sambil menunggu itu, apa yang dilakukan teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan menyiapkan materi-materi untuk mempelajari persiapan SKB. Nah, di sini kami ada info menarik buat teman-teman ya, sambil menunggu pengumuman lebih lanjut terkait pemerintah pelaksanaan SKB 2019. Nah, di sini ada info terkait tentang bimbel online ya, bimbel online via WhatsApp atau via WA terkait SKB khusus formasi perawat ya. Hanya formasi perawat saja, bisa perawat terampil ataupun ahli pertama perawat ya, bisa D3 ataupun S1 atau NES. Nah, ini dibuka gelombang 2, gelombang 1 kemarin sudah dibuka dan sudah sedang berlangsung, sekarang dibuka kembali gelombang 2. Total pertemuannya ada 15 kali pertemuan ya, 15 kali pertemuan kita akan belajar di sana. Kapan belajarnya? Dimulai 10 Mei sampai 24 Mei ya. Kemudian ada pertanyaan banyak dari beberapa peserta yang lalu, bagaimana kalau pada saat waktu bimbel kita tidak bisa mengikuti karena kesibukan kita masing-masing. Nah, disitulah ada keuntungan dari kelas online ini. Artinya apa? Materi dalam kelas online-nya tidak akan kami hapus ya, tidak akan terhapus. Jadi teman-teman bisa mempelajari, mengakses materi tersebut kapan saja dan selamanya ya. Selama WA teman-teman masih aktif ya. Berarti bisa diakses selamanya ya, tidak terpaku pada jam bimbel. Ada teman-teman juga ada fasilitas langsung berdiskusi dengan mentor kami ya. Jadi sangat praktis pembelajaran ini selama 15 hari ya, dilengkapi dengan e-book dan video pembelajaran, juga ada akses tryout online-nya juga ya. Di akhir pembelajaran nanti kita akan melakukan tryout online, bisa diakses via HP, via laptop atau via komputer ya. Simple, setelah dilakukan tryout maka otomatis skor akan muncul ya, sama seperti pelaksanaan ujian CPNS. Setelah kita selesai, kita klik submit, maka skornya akan muncul. Nah, kemudian nanti untuk kunci jawaban itu akan otomatis akan dikirimkan oleh sistem langsung ke email teman-teman yang dicantumkan pada saat
mendaftar tryout seperti itu ya. Jadi semuanya di sini serba online, apalagi di tengah wabah ini kita tidak boleh kemana-mana, lebih baik di rumah saja. Di sini kami memfasilitasi teman-teman untuk belajar SKB di rumah saja ya, dengan hanya bermodalkan HP teman-teman plus aplikasi WhatsApp. Saya rasa WA sudah punya semua ya teman-teman di sini. Jadi untuk info lengkapnya silahkan registrasi, klik link yang ada di deskripsi ini. Nanti teman-teman untuk info detailnya apabila ada yang kurang jelas silahkan dilihat di link yang ada di deskripsi video ini. Ya, investasinya berapa? Investasinya mumpung lagi ada harga spesial teman-teman ya, hanya 279.999. Nah, dengan harga normalnya adalah 400.000, tapi kami beri promo di tengah wabah ini dan spesial di bulan Ramadan, maka hanya menjadi 279.999 ya. Saran saya segera registrasi sekarang karena kuotanya terbatas ya. Karena kuotanya terbatas, kami hanya membuka 2 kelas saja untuk gelombang 2 ini. Gelombang 1 kemarin sudah sekitar 40-50 peserta yang mendaftar. Hanya untuk gelombang 2 ini hanya 2 kelas saja ya, hanya 2 kelas saja. Metode kami privat ya, jadi satu kelasnya tidak berisi banyak peserta, satu kelasnya maksimal adalah sekitar 15-20 orang saja ya. Semoga untuk mengefektifkan pembelajaran, makanya dari situ kami menggunakan metode privat, satu kelasnya hanya 15-20 peserta. Oke, yuk segera mumpung masih ada kuota, langsung saja klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita sampai di akhir penghujung video pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga tetap semangat ya, selalu semangat dan selalu bersemangat untuk belajar SKD di tengah wabah COVID-19 ini, dan tetap ya lebih baik di rumah saja ya. Semoga impian teman-teman tercapai jadi PNS di periode kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.